Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah manajemen sains mengenai model proses jaringan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari makalah. Yang pertama itu ada saudara Nanda Fitri dan saya sendiri yang punya lagi, dan di samping saya ada kita Sakina. Penjelasan pertama akan saya letakkan pada saudara Herman. Pada saudara Herman saya persilakan. Saja pengertian jaringan. Jaringan adalah suatu hubungan garis besar atau part yang terhubung pada beberapa titik di mana satu atau beberapa barang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Contoh tadi pada jaringan tersebut sistem jalan tol, jaringan telepon, jaringan kereta api, jaringan televisi dan lain sebagainya. Selanjutnya komponen jaringan terbagi ada dua. Pertama ada simpul, yang kedua ada cabang. Sini simpul itu biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran dan cabang dalam bentuk garis-garis menghubungkan simpul tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Reza. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nanda Fitri tadi mengenai 3 masalah dari pembahasan model arus jaringan ini. Jadi di model arus jaringan ini memiliki 3 masalah. Yang pertama itu masalah rute terpendek, lalu kemudian masalah tentang ruang minimum, lalu kemudian masalah aliran maksimum. Nah, masalah rute terpendek ini digunakan untuk menentukan sebuah jarak dari satu kota ke kota lain, di mana di sini akan ditentukan jarak mana yang paling dekat untuk menuju satu kota tersebut. Kemudian mengenai masalah tentang ruang minimum. Tentang ruang minimum ini sebenarnya hampir sama sebenarnya dengan masalah terpendek. Nah, di sini masalah tentang ruang minimum ini digunakan untuk menentukan jalur transportasi umum tertentu, misalkan nih kereta api ataupun LRT atau demikian lainnya. Lalu kemudian yang terakhir itu masalah aliran maksimum. Masalah aliran maksimum ini digunakan untuk sebuah fasilitas penyambung fasilitas penyambung dari suatu gedung. Misalkan nih sebuah universitas ingin membangun gedung dan menentukan aliran listriknya dan aliran airnya. Kemudian dalam masalah aliran maksimum ini akan ditentukan jarak mana yang paling efisien dan paling efektif untuk dijadikan aliran listrik dan aliran air, agar tidak banyak memakan tempat dan tidak banyak keruatan dalam penentuannya. Mungkin itu saja batas dari pembahasan dari saya. Selanjutnya akan saya lemparkan pada saudari Dasarina. Pada saudari Dasarina, silakan. Ya, saya akan melanjutkan mengenai komponen jaringan dan contoh perubahan daripada komponen jaringan. Langsung saja kita presentasikan kepada Bapak Sudi. Yang pertama itu komponen jaringan ini untuk yang diberikan nomor 1, 2, dan 3, dan 4 ini itu disebut namanya simbol. Simbol di sini bisa menyatakan suatu lokasi atau stasiun atau kota pada suatu kota tersebut. Selanjutnya itu garis di sini menandakan jarak ataupun waktu yang akan tempuh dari titik awal sampai ke titik selanjutnya. Misalnya jarak dari titik 1 yang menandakan ke Palembang dan titik ketiga yang menandakan ke Banyuasin itu memakan waktu atau jarak sebanyak 3 km. Demikian juga dari Palembang menuju Indralaya itu menandakan waktu jaraknya sebesar 2 km. Dari Indralaya pun sampai ke Prabudi itu juga memakan waktu atau jarak sebesar 5 km, dan dari Banyuasin ke Prabudi itu ditandai dengan jarak sebesar 4 km. Selanjutnya kepada suatu contoh masalah atau soal telah disebutkan bahwa di sini tiap-tiap lokasi, yaitu kita beri saja nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu nomor satu lokasi. Selanjutnya masing-masing lokasi telah terhubung dengan jarak. Jarak di sini telah kita beri dengan satuan kilometer. Selanjutnya daripada
yaitu nomor 1. Nomor 1 merupakan lokasi awal. Terus selanjutnya cari simpul yang akan dituju dengan jarak yang terpendek. Jarak terpendek di sini bisa kita lihat yang paling dekat dengan lokasi 1 adalah nomor 2, 4, dan 3. Jarak yang terpendek di sini untuk lokasi pertama menuju kedua itu 16 km. Untuk menuju lokasi keempat dari lokasi 1 itu 35 km, dan untuk menuju lokasi ketiga adalah 9 km. Nah, di sini karena kita menyangkut model arus jaringan rute terpendek, maka kita mengambil rute yang nomor 3. Karena di sini paling pendek jaraknya itu 9 km. Artinya di sini langsung bisa tulis 3. Selanjutnya, dalam permanen set itu, 1 adalah permanen set. Dalam permanen set terdiri dari dua simpul atau lokasi akan dituju. Dan lokasi akan dituju yang paling terpendek adalah 2, 16. Selanjutnya kita cabangkan 2 di sini. Nah, ini 16 km. Selanjutnya, untuk mencari rute terpendek ke lokasi selanjutnya sampai ke lokasi ke-7, kita cari lagi rute terpendek dari lokasi pertama sampai lokasi berikutnya, yaitu 3. Artinya 3 di sini merupakan permanen set yang kedua. Nah, dari permanen set yang kedua kita cari lagi jarak yang akan ditempuh untuk ke lokasi selanjutnya yang paling terpendek, paling rute terpendek. Di sini kita bisa lihat ada 4 dan 6. Untuk 4 itu 15 km jaraknya, dan untuk 3 sampai menuju ke 6 itu 22 km. Artinya di sini kita pilih itu nomor 4. Karena mengapa? Karena itu menyangkut jaraknya adalah 15 km. Selanjutnya itu 16 tetap kita tulis karena balik lagi bahwa dalam permanen itu terdapat 1 titik awal dan 2 lokasi akan dituju. Di sini 6. Selanjutnya cari lagi, ulangi langkah yang kita tentukan tadi untuk mencari permanen set yang ketiga. Seperti yang kita coba tadi, bahwa jarak yang paling tersingkat dari lokasi titik permanen set yang keempat, permanen set yang ketiga yaitu 4, maksud saya adalah ada 4 lokasi. Ada 3 lokasi saat yang pertama itu 5, yang kedua 10, yang ketiga 6. Adapun lokasi yang tersingkat adalah 5, maka di sini permanen set yang kita pilih adalah lokasi nomor 5 dengan jarak yaitu 14 km. Selanjutnya itu kita masih tetap memilih nomor 7 karena saya jelaskan tadi bahwa dalam model arus jaringan rute terpendek ini terdapat 1 lokasi awal dan 2 lokasi akan dituju, yaitu 19. Nah, mungkin inilah rute terpendek yang akan ditempuh. Misalnya bernama si A akan dari titik awal ini akan bekerja ke titik nomor 3, maka rute terpendeknya langsung saja ke nomor 3. Untuk dia misalnya bekerja lagi di titik ke-5, maka rute terpendek akan ditempuhnya langsung saja dari titik awal yaitu 1, terus 3, 4, dan 5. Mungkin itu rute terpendek yang akan ditempuhnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kembali ke moderator. Itulah penjelasan dari saudari Hida Safina mengenai salah satu cara untuk menentukan jarak dari model arus jaringan ini. Mungkin itu saja yang harus kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata kami mohon ampun. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum